Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pulang jadi golem yang pulang tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa sebenarnya dia? Ya jelas tahu. Tadi kan aku sudah bilang dia itu bidadari. Bukan, dia bukan bidadari. Ah, jangan begitu. Benar, dia bukan manusia, Sir. Jangan ngawur ah. Tidak percaya. Siang malam kami selalu berdua. Soalnya kami sudah saling cinta. Dia bangsa jin. Jinten apa jina? Sungguh-sungguh, Sir. Ah, sudahlah, jangan macam-macam. Baik, akan aku buktikan. Sedang apa, Santa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Panggil dia kemari. Sini, sayang. Sayang, kenapa? Ada apa, sayang? Ampun, Tuan. Aku bukan tuanmu. Aku kekasihmu, Basir. Apa yang terjadi? Sir, kamu tanya sama dia. Siapa namanya? Siapa namamu? Hanamue. Lakuku? Kenting Sari. Umur? 250 tahun. Bangsa kejadianmu? Jin. Golongan? Apa golonganmu? Asrak. Sayangku, kamu tidak apa-apa. Satalima, kau apakan calon istriku? Jangan macam-macam ya. Awas loh, nanti aku marah. Kamu tahu sendiri kan kalau aku marah, gunung bisa aku telan. Sayangku, sudahlah. Sabar, kamu tidak akan apa-apa. Aku tidak mau berpisah denganmu, Kakang. Aku mencintai Kakang. Lebih-lebih aku, sayangku. Peribahasa kata, ada gunung meletus, bumi terbalik, lahar turun. Pertama kali yang aku cari, kau, sayangku. Biasanya yang kamu cari makanan dulu, Sir. Gus, semelikete. Jangan ikut campur. Jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Tidak apa-apa. Ayo, ku pegang, bangun. Aku tidak bisa, Kakang. Kenapa? Kakiku lemas. Aku tidak bisa berjalan. Kakiku lumpuh, Kakang. Masya Allah, kenapa jadi begini, sayangku? Santa, kau apakan calon istriku? Tidak. Tidak aku apa-apakan jin kesayanganmu itu. Janjin, semelikete. Aku tersinggung, Santa. Jadi aku harus bilang apa? Gendruwo. Semelikete. Jin saja aku tidak mau, apalagi gendruwo. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Santa, jangan pergi dulu. Mau kemana? Semelikete. Kamu tuh masih ada urusan. Apalagi? Tolong calon istriku diwaraskan dulu. Katanya kamu hebat. Pendekar paling tersohor di kampung. Sudah. Jangan membongkar rahasiaku terus, Santa. Cari Kenting Sari sampai ketemu. Dia akan membahayakan kita kalau dia ikut aliran putih. Kenapa, Guru? Karena dia mengetahui kelemahan kita. Iya, benar. Kita harus memisahkan Kenting Sari dengan Basir. Bismillah, wallahi khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Peganglah. Pegang. Peganglah, sayang. Aku takut. Takut apa? Pegang saja. Tidak apa-apa.
Sembuh. Saya sudah bisa berjalan lagi, Kakang. Saya sudah kuat lagi. Itu ilmu Kakang. Bagus, Santa. Cukup. Kamu telah menguasai ilmu yang telah kuberikan kepadamu. Iya, Guru. Baik. Syukurlah kamu sudah sembuh, sayangku. Benar dia murid Kakang. Ya, dulu. Hebat. Muridnya saja begitu hebat. Bagaimana gurunya? Lubang pusar Kakang makin melebar mendengar pujian dari sayangku. Si Geranong belum berhasil aku tangkap. Muridku sudah ada yang berkhianat. Dia harus dihukum, Kakang Bo. Mati hukumannya. Dia harus dibunuh. Kau yang harus melaksanakannya, Kobar. Beres, Kakang Bo. Bawalah saya ke jalan kebenaran, Kakang. Saya tahu guru saya Mak Lampir pasti marah. Dia tidak mungkin mengampuni saya. Dia pasti mengirimkan orangnya untuk membunuh saya. Apa yang harus saya katakan? Sabarlah dan tawakal. Allah bersamamu. Jangan takut. Sabarlah dan tawakal. Allah selalu bersamamu, Sintaku. Sayangku, kekasihku, yayangku, permaisuriku. Pokoknya semuanya. Jangan takut. Jangan cemas. Sudah cukup. Sudah cukup. Hus. Semilik kita. Kok saya jadi latah begini? Kayak semilik kita aja. Apa kita harus membunuh adik kita sendiri, Kaulan? Iya, terpaksa. Apakah kita tega? Tidak ada jalan lain. Perintah guru harus kita laksanakan. Kita penganut aliran hitam. Yang kita pandang hanya kemenangan aliran hitam. Bukan kata hati yang cengeng. Aliran putih selalu memandang hidup sebagai perjuangan. Betul, perjuangan. Dalam berjuang, kita tidak boleh santai dan malas. Tidak boleh malas. Sebab apa, Sir? Tahu apa sebabnya? Tidak. Sebab apa, Kakang? Sebab orang harus makan. Kok makan? Iya, orang perlu makan. Untuk bisa makan, orang harus bekerja keras. Tidak boleh malas. Ya kan? Itulah perjuangan. Kakang memang hebat. Pantas Kakang menjadi guru. Basir, pendekar semilik kita. Penganut aliran putih berbeda dengan penganut aliran hitam. Penganut aliran putih tidak mengejar kemasyhuran. Ada yang selalu diidam-idamkan penganut aliran putih. Sampai kemanapun akan dicarinya. Apa itu? Berkah Allah. Berkah Allah atas segala perbuatan kita. Berbuat apik. Karena itu yang diusahakan oleh kaum putih adalah perbuatan apik. Perbuatan yang dapat melestarikan keselamatan alam ini. Siapa di luar? Menyingkir. Aku tidak berurusan dengan kalian. Mau apa kau mengejar adikku? Adik. Iya, dia adikku. Jangan ikut campur. Enak aja. Dia itu calon istriku. Semilik kita. Ayo Santa Lima. Siapapun yang menghalangi kita, kita babat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semilik ini pakai ngelas segala. Ini benar-benar penghinaan. Aku tidak dianggap sama sekali. Ini tapi 7 turunan.
jurus pamungkas dan ciptaanku sendiri. Semar mendem, lemper, ayam goreng, apa pete. Hadapi ajian pamungkasku. Celaka, lari sebelum siang. Dia lari ketakutan, Satalima. Karuan saja, kamu mau telanjang. Dasar. Telanjangan aja. Pengkhianat! Kau sudah dijatuhi hukuman mati oleh Mak Lampir. Aku tidak peduli. Aku sudah keluar dari perguruan Mak Lampir. Aku bukan lagi penganut golongan hitam. Kurang ajar! Sari, apa yang membuatmu gelap mata? Kalau aku dikatakan gelap mata, mungkin karena kebiasaanku selama ini yang melihat dalam gelap. Sekarang, aku dapat melihat sinar terang yang kuat. Gelap tidak sama dengan terang. Siapa yang mengajarimu seperti itu? Sekarang, aku belum tahu apa-apa. Tapi nanti, aku akan tahu jalan yang terang. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran dalam aliran kita adalah jalan yang paling jaya di muka bumi ini. Jalan yang membuat kita ditakuti semua orang dengan segala cara. Meskipun dengan tipu muslihat dan kejahatan. Begitu kan? Apapun caranya tidak jadi soal. Sari, kami akan minta pengampunan Mak Lampir. Asal kau mau kembali ke jalan kita. Tidak, aku sudah menemukan jalanku. Bohong, kau masuk aliran putih bukan karena panggilan jiwa, tapi karena si Gemrot itu kan? Dia lebih pintar dari Mak Lampir. Kurang ajar, ucapanmu sudah keterlaluan, Sari. Kau sudah menghina guru kami. Kau bukan adikku lagi. Tidak kusangka muridku akan membelot dan berani menghinaku. Kau siap untuk mati, Sari? Aku tidak menyesal mati karena membela keyakinanku. Keyakinan apa? Jangan bohongi aku. Kau tidak punya keyakinan, kecuali kau hanya ingin menyenangkan Basir yang tidak bisa menerimamu dari golongan hitam. Allah selalu bersamamu, cintaku, sayangku, kekasihku, yayangku, permaisuriku, pokoknya semuanya. Aku tidak takut mati, Lampir. Kau juga tidak mau memanggilku guru lagi. Aku tidak sudi memanggilmu guru. Kalau bisa, aku ingin memusnahkan semua ilmu yang kau berikan padaku. Kau benar-benar harus mati, Genting Sari. Kita ketemu lagi, Mak Lampir. Tidak ada ampun lagi. Nenek berhati setan ini harus kita tangkap. Jatmiko, kebetulan kau dicari si Grandong, Jatmiko. Mak Lampir jahanam. Kau telah membuat aku tidak berdaya. Aku dijadikan pelayan, menjadi pengasuh Grandong. Kau harus membayar semua perbuatan biadabmu dengan nyawamu, Mak Lampir. Justru sebaliknya, kau yang harus berterima kasih padaku, Jatmiko. Karena kau disayang oleh Grandong. Orang-orang saling baku hantam ingin mendapatkan Grandong. Sedangkan kamu yang dicari oleh si Grandong. Kau menjadi orang yang paling mahal dan paling penting. Mak Lampir, Grandong itu titisan iblis. Dan aku pembasmi iblis. Jadi, kau dan Grandong harus aku basmi. Iya!
Aku melihat pemuda pujaanku Jatmiko. Dia sedang bertempur melawan Mak Lampir. Aku khawatir dia celaka. Kita harus menyelamatkannya, Grandong. Kenapa tertawa, Grandong? Kau tidak khawatir Jatmiko celaka? Santalima. Sumber malapetaka. Malampir, mana si Grandong? Suruh dia keluar. Hadapi aku. Jangan sombong Santalima. Kau bukan tandingan Grandong. 10 Grandong tidak ada artinya bagiku. Cepat, suruh dia keluar. Ada apa? Basir, tadi dia bersama aku di sini. Basir? Iya, betul dia ada di sini. Sudah lama aku tidak bertemu dengan dia. Kita harus mencari akal, Grandong, agar Jatmiko bisa jatuh ke tangan kita. Mak Lampir ingin menangkap Jatmiko. Kita tidak boleh kalah cepat. Jatmiko harus jatuh ke tangan kita. Kau setuju? Itu Basir. Semilik kete. Jangan suka mengganggu kebahagiaan orang ya. Bahagia boleh saja, asal jangan lupa teman. Sudah sana pergi. Saya mau berduaan dengan sayangku tercinta. Kau mengusir, kusir. Ji. Lindu Haji ya? Bukan. Ji. Jahil bener kamu, Ji. Kakang, Ayo ikut aku. Aku kenalkan dengan sahabat karibku. Dia waktu kecil suka memberiku makanan. Ayo cepat. Aku sudah kangen. Aku ingin memeluknya. Ji. Sir, Apa kabar, Ji? baik, Sir. Masya Allah. Kenapa, Sir? Kamu kok agak kurusan? Sedikit pucat lagi. Kurang makan ya? Bukannya kurang makan, Sir, tapi banyak tirakat. Tidak seperti kamu. Tidak makan sehari saja, sudah menyanyi. Oh, tapi kan kita harus jaga kesehatan, Ji. Salah satunya adalah makan. Ya nggak, Ji? Semau kamu lah, Sir. Tepat. Kalau makan, harus mau kita. Artinya, makanan itu harus cocok dengan selera kita. Kalau kita tidak ada nafsu makan, artinya tidak sehat. Betul kan, Ji? Betul kan, Santa? Iya kan, Jatmiko? Kamu benar, Sir. Kehilangan selera makan karena tidak sesuai dengan selera. Itu menunjukkan hidup kamu sudah dikontrol oleh perut. Orang yang hidupnya tidak diatur oleh perut, makan apa saja enak, Sir. Loh, kok aneh? Berarti lidahnya tidak beres. Makanya sekali-kali kamu menahan lapar, tirakat, supaya kamu bisa menikmati makanan tanpa tergantung pada lidah. Alah, itu repot. Oh, iya. Kenalkan, ini teman Kakang.
yang pernah jadi murid Kakang. Murid. Ayo. Rindu Aji. Kening Sari. Kening Sari. Jatmiko. Iya. Wah, Jatmiko. Aku capek mengejar mak lampir untuk menyelamatkan kamu. Kalau suatu saat aku berhasil menangkap mak lampir, dia akan aku ringkus dan aku masukkan dalam karung. Ih, ini gregetan aku. Ih. Dulu aku pernah mendengar cerita kalau mak lampir itu pernah tertangkap. Rupanya kamu yang menangkapnya, Sir. Tanyakan saja pada Santa Lima. Betul kan, Santa? Kalau mak lampir itu pernah dikerangkeng? Ya, dikerangkeng sampai berhari-hari. Nah, betul kan? Bahkan mak lampir dikerangkeng berhari-hari. Kan aku ada di sana, ya kan, Santa? Ya, betul. Dengar sendiri kan, Miko? Namaku Basir. Yang tidak pernah tirakat sama sekali. Tapi, kehebatan saya bikin orang manggut-manggut. Ya, seperti ayam ngantuk. Hus, semilik kede. Jangan begitu, Santa. Itu menyangkut masalah harga diri. Aku serahkan tugas ini padamu. Kau harus berhati-hati, Grandong, karena Jatmiko berada di tengah orang-orang sakti. Kau sanggup, Grandong? Jatmiko. Aku akan menjadikanmu raja di tanah Nusantara. Kita taklukkan semua perguruan di bumi Nusantara ini. Grandong akan mewujudkan semuanya untuk kita. Kurang ajar. Kenapa pemuda-pemuda itu datang bersamaan? Hari ini kita gagal besar, Kakang Bo. Sia-sia semuanya. Ya, karena pemuda-pemuda itu. Bukankah Jatmiko pemuda yang kita cari? Itu suatu kebetulan, Kakang Bo. Benar. Tapi Jatmiko bersama Santa Lima dan Lindu Aji itu sama saja bohong. Lebih sulit lagi merebut Jatmiko dari tangan mereka. Kita cari siasat jitu untuk mendapatkan Jatmiko, Kakang Bo. Siasat itu yang belum aku temukan. Coba cari, pikirkan. Bagaimana caranya agar Jatmiko jatuh ke tangan kita? Pikirkan. Bagaimana kalau Jatmiko kita culik saja? Sekalian menculik Kenting Sari. Tidak gampang, Telasi. Jatmiko bukan anak kecil yang gampang dikerjai semua kita. Tapi orang yang paling hebat sekalipun, selama dia dari jenis bangsa manusia, dia akan tetap punya kelemahan. Benar, tapi kelemahannya itu yang belum kita ketahui. Aku tahu, Rindi Antika. Rindi Antika? Ada apa dengan perempuan centil bangsa peri itu? Jatmiko tergila-gila pada Rindi Antika. Kita harus menyamar. Salah seorang di antara kita harus menjadi Rindi Antika. Aku yakin Jatmiko pasti akan bertekuk lutut. Otakmu encer, Telasi. Aku setuju. Tapi kau sendiri yang harus menjadi Rindi Antika. Santa Lima. Panglima Kumbang. Maaf, aku mengganggu. Tidak. Ada apa Andika mencari saya secara mendadak? Apa ada sesuatu yang sangat penting? Apakah Andika merasakan suatu firasat tertentu? Celaka. Jatmiko mau diculik. Itulah kenapa saya datang menjumpai Andika. Orang itu sedang menuju kemari. Anak buah Mak Lampir. Dia akan menyamar menjadi Rindi Antika. Licik. Kalau orang itu bisa menyamar untuk mengecoh Jatmiko, aku juga bisa. Aku bisa menyamar menjadi Jatmiko untuk mengecoh orang itu. Bagus, itu lebih baik. Saya pamit. Terima kasih Panglima. Andika sudah mengingatkan saya. Salam. Salam. Sir, kamu kapan nikahnya? Secepatnya. Sudah, sekarang saja, Sir. Semilik kete, gundulmu menyong itu. Nikah itu gampang-gampang sulit. Sulitnya bagaimana, Sir? Pertama, sulit waktu mencarinya. Karena mencari wanita yang cocok dan pas itu tidak gampang.
kalian tahu maksudku yang cocok dan pas itu? Berjodoh. Bukan, tidak mata duitan. Karena wanita yang mata duitan itu seperti obat urus-urus. Loh, kok larinya ke situ, Sir? Kalian tahu akibat makan obat urus-urus. Yang perut rasanya mules dan sering ke belakang, Sir. Nah, kalau ke belakang melulu, apa badan jadi gemuk? Ya tidak, malah jadi kurus. Nah, begitu juga dengan istri yang mata duitan. Bikin badan suami jadi kurus. Sir, Alamak, rezeki nomplok. Sebentar. Sir, makan jangan sambil berdiri. Pak Mali, lapar. Lapar sih lapar, tapi yang Tuhan tidak senang jangan dilakukan. Tuhan kan maha pemaaf. Ini Lindu Haji. Jatmiko. Ini Basir. Loh, bagian keting sari mana? Dia tidak akan suka, Sir. Yayangku mau pepaya. Enak loh, manis. Bagaimana kalau pisang saja? Tidak, saya tidak lapar. Ah, jangan begitu. Kan yayangku sudah lama belum makan. Aku kupaskan pisang ya. Kok aneh? Aku belum pernah melihat yayangku makan. Bagaimana ini Santa? Yayangku tidak mau makan. Sini, Sir. Kenapa? Geli. Mau tahu tidak? Oh iya. Kemenyan. Hah? Semele kete. Memangnya yayangku memedi. Sudah, lakukan saja. Pasti laparnya akan hilang. Tidak mau? Orang waras dianggap didemit. Semele kete. Saya mendapat firasat. Diperkuat kabar dari Panglima Kumbang. Sekarang Malampir sedang memburu kamu, Jatmiko. Apa? Aku? Ya. Sekarang Malampir sedang mengirim orang untuk menculik kamu. Nah lo, apa itu tidak namanya mati, Jatmiko? Cilaka 12 kamu. Diam dulu, Sir. Jadi aku harus bagaimana? Jangan jauh-jauh dari kita. Kalau aku akan lawan Mak Lampir sampai akhir titik. Titik darah penghabisan. Wah, kalau darahku habis, nanti aku bisa mati. Aku tidak mau Aku mau melawan Mak Lampir sampai titik akhir. Saya akan menyembunyikan Jatmiko di suatu tempat. Tempat itu hanya aku, Jatmiko, dan Lindu Aji yang tahu. Aku juga harus tahu. Supaya aku bisa membela Jatmiko sampai titik akhir. Janganlah, Sir. Itu berbahaya sekali. Kamu tidak percaya sama aku, Ji? Bukannya aku tidak percaya sama kamu, Sir. Tapi kadang-kadang mulutmu itu seperti ember. Loh, maksudmu? Menganga terus, tidak mau diam. Oh, sembilan ini. Santa Lima. Ada apa, Santa? Kejar, Kek, kejar. Jangan. Kenapa? Kenapa, Kek? Masya Allah. Ada apa, Kek? Yang kau hadapi itu tadi, si Grandong. Grandong? Pantas dia menggeram-geram segala. Kejar, tangkap Grandong. Jadi ini tempatnya? Ya, Aduh, kalau begitu aku merasa dibuang. tempat ini sangat rahasia. Aku berharap
orang-orang yang ingin menculik Andika tidak menemukan tempat ini. Anggap saja kamu mau bertapa. Dan ini rumah pertapaan. Ini bukan rumah pertapaan, tapi ini rumah pengasingan. Oh, dan sampai kapan aku harus bersembunyi di sini? Sampai keadaan aman. Tadi sepertinya Grandong lari ke arah sini. Kau lihat juga, Rindi? Benar, Kek. Itu! Mana? Lihat di sana itu, Kek. Betul, kejar. Santa Lima, tunggu. Siapa kau? Kau pasti Rindi Antika Gadunga. Kurang ajar, berani-beraninya mengaku aku. Hajar dia, Rindi. Tangkap dan buka kedoknya. Siapa dia sebenarnya? Betul, Kek. Hiya! Rupanya anak buahmu yang mengembari cucuku, eh? Kau jangan mimpi bisa membunuh cucuku si Gerandong. Sekarang kau sendiri yang akan kubunuh. Kita buktikan, Lampir. Siapa yang mati duluan? Aku atau kau? Antika, tunggu! Panglima Kumba! Panglima Kumba! Ya, aku ada di dekatmu. Bantu aku. Rindi Antika mengejarku. Kamu lari ke arah kanan, biar aku pancing dia ke arah kiri. Bagaimana Mak Lampir? Jangan pikirkan dulu. Yang penting kamu bisa lepas dari Rindi Antika. Ya, baik. Kemana larinya, Kek? Kok tidak ada? Kakek tidak tahu. Sepertinya ke arah sana. Tadi kita tidak salah lihat, kan? Tidak. Memang yang kita kejar tadi Jatmiko. Tapi Tapi kenapa, Kek? ada sesuatu yang aneh. Aneh bagaimana, Kek? Kau lihat tadi, Jatmiko menyerang Mak Lampir dengan cambuk. Betul, Kek. Jatmiko menggunakan senjata cambuk. Kau tahu, cambuk apa yang digunakan oleh Jatmiko? Tidak. Cemeti Amal Rasuli. Cemeti Amal Rasuli? Itu senjata sembara, Kek. Betul. Jadi menurut kakek, Jatmiko yang kita kejar itu sebenarnya siapa, Kek? Antara satu
atau dua kemungkinan. Maksud kakek? Mungkin dia Santalima menyamar menjadi Jatmiko. Tujuannya apa, kek? Kakek tidak tahu. Tapi yang jelas, dia pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Kemungkinan keduanya apa, kek? Bisa jadi yang kita kejar tadi memang benar Jatmiko. Dia pinjam cemeti amal rasuli pada Santalima untuk menghadapi Mak Lampir. Karena itulah dia berhasil mengalahkan Mak Lampir. Dia pernah bertemu dengan Santalima. Lantas dipinjamkan cemeti amal rasuli oleh Santalima. Sebab itu dia bisa menghajar Mak Lampir. Saya berharap laki-laki yang kita kejar tadi benar-benar Jatmiko. Gara-gara menyamar jadi Jatmiko, aku jadi repot dikejar-kejarin di Antika. Jatmiko? Kemarin Santalima, sekarang Jatmiko yang menggunakan cemeti amal rasuli. Mungkin cemeti amal rasuli ada 3, Guru. 3? Iya, cemeti amal rasuli asli tetap dipegang oleh Sembara. Cemeti amal rasuli yang palsu dipegang oleh Jatmiko dan Santalima. Tidak mungkin. Kalau begitu, saling pinjam di antara mereka. Ya, Sembara meminjamkan cemeti amal rasuli kepada teman-temannya untuk menghadapi aku. Berarti mereka sudah tahu kalau kita sedang mengincar Jatmiko. Semakin sulit saja kita menangkap Jatmiko. Karena Grandong sendiri belum tentu mampu menghadapi cemeti amal rasuli. Cemeti amal rasuli bukan hanya kekuatan bumi, tetapi juga kekuatan langit. Siapapun tidak akan ada yang mampu menghadapi orang yang menggunakan cemeti amal rasuli. Semelikete banget teman-teman Kakang itu. Semelekete bagaimana? Bagaimana tidak semelikete? Kita disuruh nunggu di sini. Mereka seharian tidak muncul. Seharusnya kita tetap menunggu sampai mereka datang lagi. Siapa tahu mereka punya urusan. Urusan. Memangnya aku tidak punya urusan? Urusan apa, Kakang? Perasaan dari dulu Kakang tidak pernah punya urusan. Semelikete juga sayangku ini. Perutku ini yang punya urusan. Oh, itu. Gampang. Saya akan keluar mencari makanan untuk Kakang. Tapi jangan keluar sendirian. Bahaya. Gimana kalau kita keluar sama-sama? Jangan pergi semua. Salah satu harus ada yang menunggu di sini. Sebab kalau mereka datang, melihat kita tidak ada, mereka akan menjadi cemas. Ora urus. Kasihan Kakang, mereka orang baik-baik. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan bertemu seperti ini. Karena aku sudah mati dibunuh Mak Lampir. Tidak, aku tidak akan tinggal diam. Mak Lampir akan aku labrak. Aku cabuti bulu alisnya. Ih! Kenapa bulu alis matanya? Apa di bulu alis matanya letak kelemahannya? Bukan, biar dia nyengir-nyengir saja. Mak Lampir sayangku, Mak Lampir. Siapa yang mau melabrak aku? Rupanya kau Basir. Kau mau mencabut bulu alis mataku supaya nyengir. Masya Allah, dia dengar, dia tidak budak. Enggak, aku cuma bercanda. Jangan diambil hati ya, Pir ya. Kau mau mencabut bulu alis mataku? Baik, aku akan datang padamu. Jangan datang ke sini, Pir. Aku tidak butuh bantuanmu kok. Kenapa? Bukankah kau mau mencabut bulu alis mataku? Baik, aku akan datang untuk menyedot ubun-ubunmu. Aduh, mati aku. Jangan, Pir. Ubun-ubunku pahit. Tumben Mak Lampir batuk. Iya, kena ajian Kakang. Tadi Kakang memang pura-pura takut. Padahal diam-diam Kakang mengerahkan ajian sakti untuk menyerang Mak Lampir. Ajian apa? Betul-betul. Apa itu artinya? Semelikete. Sir, Kamu Jatmiko. Pergi kok lamanya tidak ketulungan. Semelikete. Loh, Santalima sama Lindu Aji kemana? Ada. Di mana? Di tempat yang aman. Di mana-mana sekarang itu tidak aman. Di sini baru saja diserang Mak Lampir. Diserang? Iya, diserang. Dia datang tertawa-tawa, tak kikik-kikik, kayak hantu. Mau memang hantu? Kamu ketakutan? Siapa yang takut?
Bahkan Mak Lampir aku serang dengan ajian. Ajian apa sayangku? Semilekete. Loh, kok semilekete? Bahasa ilmunya gitu. Lupa. Aduh. Wong Ajian lupa. Mana ada ajian lupa? Loh, namanya yang lupa. Ini bukan bahasa sembarangan, tapi bahasa ilmu. Aku ingat, Kakang. Katakan sayang, apa namanya? Pentul bodong. Nah, tepat. Pentul bodong. Semilekete. Berarti tadi itu bukan Mak Lampir toh. Kamu toh, Jat. Keterlaluan. Bisa bikin temen mati tahu. Kena serangan angin duduk. Kenting Sari. Apa benar dia Kenting Sari? Dia beruntung mendapat lelaki yang diidamkannya. Aku juga harus mendapatkan Jatmiko. Aku sangat mencintainya. Kalau harus ke tempat seperti ini. Seperti ini bagaimana, Kakang? Rumah tua. Bangunannya sudah pada lapuk. Sepi. Jauh dari warung lagi. Nah, nanti kalau Kakang lapar bagaimana? Ih, serem. Dulu mungkin tempat ini merupakan istana yang indah. Hanya karena ditinggalkan oleh para penghuninya dan tidak dipakai lagi, keadaannya jadi gini, kotor dan kumuh. Rupanya Jatmiko bersembunyi di istana tua. Ganda Suli. Rupanya dia juga mengetahui persembunyian Jatmiko. Ganda Suli. Kau benar-benar penghalang besar. Ingat Mak Lampir, jangan coba-coba menundukkan Grandong jika Mak ingin hidup panjang. Aku tidak segan-segan mengorbankan Mak untuk jadi santapan Grandong jika Mak berani muncul lagi di hadapanku. Ya! Aku tidak akan puas kalau aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Semilekete banget kamu kok, Ji. Sohib terhormat seperti aku ini kok disiksa seharian. Maksudmu disiksa bagaimana, Sir? Loh, menunggu itu pekerjaan paling menyiksa dan membosankan. Tahu? Hanya nenek-nenek pikun saja yang mau menunggu begitu lama. Itu pun dengan syarat harus ada makanan. Jadi maumu kalau disuruh menunggu, harus ada makannya, begitu? Jelas. Loh, kan waktu itu kamu sedang makan. Hah? Makan apa? Makan angin. Oh, Semilekete. Bagaimana, Santa? Apa yang kau temui di luar? Saya bertemu Mak Lampir. Tapi sayang, saya tidak berhasil menangkapnya. Kenapa? Kabur. Lalu, bagaimana dengan Grandong? Apakah kau berhasil menemukannya juga? Tidak, tapi saya yakin kalau ada Mak Lampir, pasti ada Grandong di sekitar situ. Aku harus berhasil membunuh Grandong. Kakang mendapat tugas dari Sultan Agung. Iya. Aku tidak akan kembali ke keraton sebelum membawa Mak Lampir dan Grandong hidup atau mati. Aku akan membantu Kakang. Aku juga. Aku akan membantu Andika sampai Grandong binasa. Aku juga. Aku siap mati untuk kamu, Ji. Ah, yang benar, Sir. Tidak percaya. Biar jelek-jelek begini, aku berani mati kalau demi temen. Mati beneran atau mati bohongan? Oh. Nanti kau dibilang mati, tapi begitu mencium wanginya ayam panggang, kau bangun lagi. Loh, lain. Itu jamak. Kan tidak dosa kalau mau mati makan dulu, ya toh? Hebat kamu, Sir. Jatmiko, kamu banyak paham tentang Grandong, bukan? Dibilang paham, sebenarnya tidak. Dibilang tidak, tapi aku mengerti sedikit tentang Grandong. Yang jelas, akan lebih mudah menangkap Mak Lampir daripada menangkap Grandong. Kenapa? Mungkin
Karena Grandong masih bocah, licin sekali. Didukung oleh kesaktian yang dibawanya sejak lahir. Itu yang membuat Grandong menjadi sulit sekali ditangkap. Tapi pasti ada kelemahannya. Sebab segala sesuatu di dunia ini, semuanya tidak ada yang sempurna. Benar. Tapi kelemahan Grandong tidak gampang kita ketahui. Gampang menemukannya. Paham tidak? Paham apanya, Sir? Belum bilang apa-apa kok sudah bilang paham? Ingat tuh, Grandong itu kan anak-anak. Kita tidak boleh lupa terhadap sifat anak-anak. Kalian tahu apa kelemahan anak-anak? Kamu tahu Jatmiko? Tidak. Kamu, Ji? Tidak. Santa, coba katakan apa kelemahan anak-anak? Menurut kamu apa? Semilik kete kamu, Santa. Begitu saja kok tidak tahu. Nih, Basir, kalau soal Grandong, gampang. Kelemahan anak-anak adalah makanan. Makanan enak. Coba, anak-anak mana yang tidak suka dengan makanan? Ya toh? Ya toh? Ya, yang. Ya toh? Baru tahu aku, Sir. Tapi Grandong tidak suka makanan yang biasa kita makan, Sir. Loh, gampang. Kita kasih saja duitnya. Biar dia beli makanan yang mana ia sukai. Gampang toh? Begitu saja kok semilik kete. Semilik kete bagaimana? Grandong mana tahu duit, Sir. Berarti Grandong bodoh kalau ndak tahu duit. Karena duit tidak ada artinya buat Grandong, Sir. Nah, disitulah kebodohannya. Masa iya Grandong menolak dikasih duit? Nggak mungkin itu. Kalau Grandong suka makan seperti kamu, aku percaya, Sir. Tapi dia sukanya menghisap darah manusia. Tapi aku pikir-pikir, usulmu boleh juga, Sir. Bagaimana kalau begini? Teman, aku yakin kau pun juga bisa menangkap Grandong. Boleh juga. Tapi caranya bagaimana? Kepalamu digelundur pelontos. Loh, kok begitu? Apa maksudnya? Supaya Grandong tertarik dan timbul selera untuk mencucup ubun-ubun Sir. Kemudian, baru kita tangkap rame-rame. Bagaimana, Sir? Semilik kete. Memangnya enak ubun-ubun dicucup Grandong? Ngomong saya naik dewe. Punya aku apa? Ubun-ubun cucup-cucup. Ubun-ubun saja dicucup. Dari mana Grandong sulit tahu kalau Jatmiko sangat disayang oleh Grandong? Mungkin dari Grandong sendiri, Kakang Bo. Tidak mungkin. Grandong belum bisa banyak bicara. Jadi maunya Kakang Bo bagaimana? Menggagalkan Ganda Suli merebut Jatmiko. Apalagi kalau sampai mereka kawin. Itu tidak boleh terjadi. Bagaimana kalau begini saja, Kakang Bo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, yang benar saja, Pak D. Jantung hampir copot. Datang bikin kaget saja. Maaf, Kisanak. Maaf. Apakah Andika merasakan suatu firasat, Santa? Ya, di luar bahaya mengancam. Mereka sedang mengintai kita. Tapi sebaiknya kita pura-pura tidak tahu. Bagaimana Jatmiko? Dia harus dijaga dengan ketat, karena dia yang diincar. Kenapa? Nanti aku beritahu, karena sekarang belum waktunya. Kalau ngomong itu jangan bisik-bisik. Orailo, Saru, Pamali. Kalau aku menceritakan sesuatu secara terang-terangan, apa kamu tidak takut, Sir? Takut? Basir kok takut? Yang benar, Sir. Siapa takut? Sini, Sir. Grandong. Hah? Brondong? Grandong. Hah? Yang benar kamu? Sekarang dia sedang menunggu di luar. Hah? Mau apa dia? Mau mencucuk ubun-ubun orang yang suka sesumbar semau udahnya sendiri. Jangan nakut-nakuti aku, Santa. Masya Allah. Kamu takut, Sir? Siapa takut? Ada apa, Santa? Sepertinya ada yang tidak beres. Di luar ada bahaya mengancam. Siapa? Grandong.
Sabar. Kita harus pura-pura tidak tahu. Ingat, Grandong sangat cerdik dan licik. Kiai besar saja bisa diperdaya oleh Grandong. Karena itu kita harus tenang dan hati-hati dalam menghadapi Grandong. Bagaimana kita memasukinya, Grandong? Kalau terang-terangan mereka pasti akan melawan kita. Kodok! Apa Santa? Kodok? Ya, Grandong berubah menjadi kodok. Hati-hati, dia mulai menyerang. Nah, sama kodok aja takut. Sekali injek juga mati. Diam! Kodok jelmaan Grandong di tanganku. Aduh, tolong. Tolong, aku belum kawin. Wah. Kodok, jelmaan dari Grandong. Dia mengincarku. Di atas tanganku ini loh. Coba lepaskan. Saya mau lihat, Kang. Gak mau. Nanti dia lompat ke kepalaku dan mencucuk bulu-buluku. Gak mau. Jangan takut. Saya akan menangkapnya. Coba lepaskan pelan-pelan. Gak mau. Kang, Kodoknya sudah jadi batu, Sir. Jangan nyindir, Ci. Tadi kan kelihatannya kayak kodok beneran. Kenapa, Grandong? Kenapa kembali lagi? Awas! Santa! Tolong, Santa! Panglima Kumbang, pegang Jatmiko. Lindu Haji, pukul siapa saja yang mendekat. Jangan pukul! Aku bukan Jatmiko! Nanti aku kena buku mentah! Dia datang, pukul pasir. Kang Basir bangun, Kang. Kang Basir. Kang, bangun, Kang. Kang Basir. Kenapa dia, Ji? Bukankah tadi kamu yang menyuruh aku memukul Basir? Innalillahi, aku yang salah. Seharusnya yang dipukul kembaran Basir, jelmaan Grandong. Memangnya ada berapa basir tadi? Ada 2. Yang satu datang dari luar. Ya, itu jelmaan Grandong. Jatmiko tidak ada. Celaka. Kang Basir. Kang, bangun, Kang. Membangunkan Kang basir yang pingsan harus pakai jampi mancur, yaitu dengan membaca mantra. Bagaimana mantranya? Nasi liwet, ayam panggang, sayur asam, semur jengkol, gulai kambing, kebul-kebul. Hah? Mana? Mana apanya? Halo. Nasi liwet, ayam panggang, semur jengkol, gulai kambing, kebul-kebul. Di luar. Hah? Jatmiko. Kurang ajar. Kita terlambat. Tadi aku melihat Basir ada 2. Aku yakin Jatmiko dibawa kabur oleh Basir Gadungan, jelmaan Grandong. Bagaimana? Jatmiko dibawa kabur oleh Grandong. Ke sana. Kejar. Tunggu! Semilikete, kalian mau meninggalkan aku lagi? Jatmiko diculik Grandong. Ayo ikut. Semilikete, belum makan disuruh lari-lari. Mana? Ke arah sana, Kang. Aduh, bukan itu yang aku maksud. Apa? Semilikete, yang kamu sebutkan tadi itu loh. Nasi liwet, ayam panggang, semur jengkol. Di warung, Kang. Ayo kita kejar dulu mereka. Nanti keburu jauh, Kang. Semilikete, perut kosong disuruh lari-lari. Mau kemana, Grandong? Jangan coba-coba mengejar gede alas kobar. Mau marah, Grandong? Jangan jadi anak yang nakal. Kau lahir ke dunia ini karena aku. Sekarang kamu menentang aku. Boleh. Akan kutangkap dan kuhukum kau. Jangan khawatir, Grandong. Aku akan membelamu.
Kau hanya mencari mati, Ganda Suli. Serang Grandong.